Kependudukan dan pencatatan sipil itu setiap tahun mengadakan evaluasi kinerja atas seluruh capaian target yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Jadi ada 9 indikator penilaian kinerja yang harus kita capai per tahun. Alhamdulillah di Dukcapil Tulungagung Barat itu akhir tahun kemarin kita mencapai level 3 dari 4 level yang ada. Jadi kita alhamdulillah mencapai level 4. Jadi indikatornya seperti ini. Ada yang pertama, kita untuk KTP elektronik, capaian kita sudah 107% ya Pak Buyung. Jadi kita sudah mencapai 107%, artinya sudah melampaui target nasional. Yang kedua, tentang akte kelahiran, kita capaiannya 99,8%, artinya target nasional sendiri itu 95%. Kemudian pelayanan terintegrasi, kita sudah melakukan pelayanan terintegrasi, artinya begini, masyarakat yang mengajukan permohonan itu kan misalkan pembuatan akte kelahiran misalkan. Nah, akte kelahiran tanpa diminta pun ketika diketahui bahwa yang bersangkutan belum memiliki KIA, ya kita langsung integrasikan dengan bidang terkait untuk pembuatan kartu identitas anaknya, atau diketahui kakaknya, berarti kan ada penambahan keluarga, berarti kan ada penambahan data. Nah, kartu keluarganya juga langsung kita proses. Ini yang disebut pelayanan terintegrasi. Kemudian yang berikutnya adalah pelayanan online. Nah, kita termasuk salah satu kabupaten yang sudah memiliki aplikasi khusus tentang kependudukan dan pencatatan sipil. Walaupun sebetulnya melalui WhatsApp pun itu sudah diperbolehkan pelayanan online melalui WhatsApp. Tapi khusus untuk Lampung, kita baru ada 3 kabupaten yang sudah launching pelayanan online berbasis aplikasi. Yang berikutnya adalah kartu identitas anak. Alhamdulillah kita di Dukcapil Tulungagung Barat pada akhir tahun ini 2020 kemarin kita sudah mencapai 20% capaian penerbitan kartu identitas anak. Kemudian yang selanjutnya sejak tanggal 11 Maret tahun 2019 kita ini sudah memulai pelaksanaan tanda tangan elektronik. Nah, sekarang sudah bahkan ada 18 dokumen yang sudah kita tanda tangani secara elektronik. Kemudian indikator lainnya adalah penggunaan kartu kertas HPS 80 gram A4. Jadi seluruh dokumen Dukcapil ini sekarang tidak lagi menggunakan kertas security printing. Jadi sekarang cukup dengan menggunakan kertas HPS 80 gram A4, kecuali KTP elektronik dan kartu identitas anak. Nah, yang lainnya itu sudah bisa dicetak melalui kertas HPS. Artinya di sini terjadi juga penghematan anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya, contohnya untuk penambahan pembelian ribbon atau film untuk pencetakan KTP elektronik. Nah, yang indikator berikutnya adalah perjanjian kerjasama dan hak akses. Nah, ini sebetulnya kita sudah berjalan, tapi pemanfaatan datanya yang belum ditindaklanjuti oleh OPD gitu. Makanya 2 indikator inilah nanti mungkin ke depan target kami kita akan naik ke level 4. Ya, jadi level 1 itu level yang paling kecil ya, bukan level yang paling besar. Level 1, level 2 dan level 3 dan level 4. Kita sudah level 3, artinya kita sudah ada 7 indikator yang sudah kita capai tadi. Kecuali 2 yang belum adalah realisasi hak akses dan perjanjian kerjasama. Harapannya tentunya ke depan selain kita mempertahankan yang sudah kita capai ini, tentunya ke depan akan kita tingkatkan, termasuk realisasi hak akses ini. Makanya kita mengharapkan seluruh OPD yang bekerja sama dengan kita untuk memanfaatkan data kependudukan untuk sebagai data baik itu pembangunan, pemberdayaan, masyarakat, sosial dan lain sebagainya, sehingga apa yang diprogramkan oleh pusat di daerah pun itu terlaksana. Karena di tingkat pusat pemerintah dalam ini Dirjen Dukcapil sudah melakukan berbagai
kerjasama dengan berbagai entitas, contohnya di perbankan, kemudian apalagi asuransi, perusahaan-perusahaan lain, termasuk yang terbaru kemarin adalah perjanjian kerjasama antara Dirjen Dukcapil dengan perusahaan obat atau alat-alat kesehatan dalam rangka vaksin. Jadi penggunaan penerapan vaksin yang COVID ini itu di PKS-kan, artinya si perusahaan pun sudah dapat mengakses data-data penduduk terkait dengan rencana pemerintah dalam rangka pemberlakuan vaksin. Nah, jadi di daerah pun kita harus menyambut ini gitu. Jadi kami menawarkan juga kepada seluruh OPD yang memiliki atau memerlukan data-data ataupun hak akses tentang kependudukan, ya kami sangat terbuka, bahkan kami dorong gitu. Jadi tidak harus dengan menggunakan teknologi yang tinggi, tapi nanti kita bantu prosesnya. Itu kurang lebih Mas Andika seperti itu. Terus untuk mengenai capaian nih, kita kan predikat ketiga ya. Jadi level 3, bukan level 3 ya. Ketiga. Oh, level 3 ya. Di Lampung ini rata-rata kita level 3 semua. Level 3 semua. Yang baru udah level 4 baru 1 kota metro. Oke. Baru 1 kota metro. Harapan sendiri nih kepada Pak Kadis dengan dibantu oleh staf-stafnya atau kabitnya itu bagaimana? Ya, ini sebenarnya ini tantangan, challenge ya untuk kita semua jajaran di Dukcapil, sekaligus juga ini merupakan suatu reward penghargaan dari pemerintah dalam Dirjen Dukcapil terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Artinya apa yang sudah kita lakukan, berbagai inovasi, layanan dan lain sebagainya itu dinilai dan menjadi bahan motivasi untuk kita ke depan. Artinya mungkin nanti target ke depan ditingkatkan lagi, tapi insya Allah dengan proses yang benar kita akan mencapai target-target yang sudah ditetapkan.